Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama aku lagi Mas Theo yang akan membantu kamu ngobrol-ngobrol banyak, mengupas tuntas tentang bintang tamu dan narasumber untuk konco-konco semuanya mengenai dunia kesehatan, UMKM dan juga bisnis serta dunia penggiat. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama aku lagi Mas Theo yang akan membantu kamu ngobrol-ngobrol banyak, mengupas tuntas tentang bintang tamu dan narasumber untuk konco-konco semuanya mengenai dunia kesehatan, UMKM dan juga bisnis serta dunia penggiat seni. Dan hari ini banget di hari ini adalah aku punya tamu spesial yang sudah ada di sebelahku. Halo semua. Namanya siapa, Bang? Aku Aji Subing. Thank you for inviting me loh, Mas. Iya, sama-sama, Bang. Karena kita tuh kenal pertama. Kamu tuh waktu berangkat ke Florida itu tahun berapa? Ya ampun, itu udah 2018 awal. 2018 ya. Ya, jadi waktu awal. Itu aku mencoba dia untuk Mr. Model ya, Mr. Model nasional dan itu apa ketemu tanpa ngobrol, tahu-tahu langsung gitu aja. Dan ternyata aku acungi jempol 2. Kalau boleh pinjem jempolnya orang jadi jempolnya 10 gitu. Thank you. Merambut kembali best nasional kostum. Alhamdulillah. Keren banget. Walaupun kita expert dan kita nggak pernah ketemu ya, sampai photoshoot pun aku juga nggak ketemu. Bener banget, bahkan setelah acara selesai kemudian aku balikin kostum, ulangin kostum, ya kan kita belum pernah ketemu sampai di acara temen. Iya, acara temen kita ya, Mas. Jadi ya. Kita baru ketemu waktu di The Great Rahwana. Iya, benar. Di Great Rahwana di tahun 2019. Jadi hampir 1 tahun lebih kita nggak pernah ketemu. Tahu-tahu dia pernah sih kita mau janjian ya di Jogja waktu itu karena di rumah ada fashion show. Nah, akhirnya karena aktivitasku juga padat, akhirnya kita nggak bisa seru-seruan di situ. Aduh, nyesel. Tapi to be honest, aku itu kayak amazed aja sama dirimu yang kita emang nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, tapi ketika aku nge-reach kamu untuk kerjasama soal national costume yang untuk dibawa ke Florida waktu itu, terus responmu yang sangat humble, terus easy going person itu kayak wow, ya orang baik banget gitu. Terima kasih. Dan Mas Haji ini, jadi memang kita sama sekali kayak konco-konco nggak pernah ketemu. Dia berangkat ke Mr. Model Internasional tahun 2018. Itu berarti setelah ini ya, setelah siapa? Yang 2017 siapa, Bang? Lupa. Kompetisi yang sama. Oh iya, di kompetisi. Omet Chandra Mohendra ya. Nah, Omet waktu itu 2017, setelah itu baru itu langsung dipegang Bang Haji di Florida, akhirnya berkumandang lah nama Indonesia. Nama Indonesia, alhamdulillah. Dan itu berapa negara sih waktu di sana? Waktu itu ada sekitar 35-an. 35 negara? 35 negara. Sip. Berarti posisi waktu itu dengan kamu berangkat sendiri ya? Atau ada tim dari Indonesia? Aku semuanya sendiri. Jadi untuk packing, kalau packing ada timnya, emang kita di Jakarta packing bareng-bareng. Kemudian, tapi udah di sana, udah di send off sama teman-teman yang dari Jakarta sama tim, itu udah semuanya sendiri. Bawa national costume, alhamdulillahnya ya Mas, untuk kita udah koneksi untuk national costume-nya
simple tapi elegan dan mewah, dan itu bisa kalau biasanya kan kalau yang lain tuh mereka bawa di packing pakai kardus gitu-gitu kan, itu aku bener-bener packing pada saat itu pakai satu koper yang besar. Iya, jadi waktu agak nge-lag. Sudah lancar kah? Oke, Bang? sudah lancar. Oke, waktu itu memang benar-benar kita tanpa malah hitungannya bukan tanpa persiapan sih, persiapannya saya ngelihat cuma dari Instagramnya Bang Aji, semuanya aku lihat, mana yang bagian yang harus aku tutupi. Biasa kalau standar desainer kan kita riset dulu mana yang aku tutupi, mana yang harus aku buka seperti itu, dan mana yang harus aku tonjolkan untuk sebagai harga jualnya. Nah ternyata kostumnya itu bagiku sih keren banget dibawain Mas Aji, dan itu sampai sekarang kostum itu jadi dipajang doang dong Bang. Belum pernah dipakai lagi, dipajang doang. Dan tahu nggak Mas, jadi ada special occasion buat aku maju ke atas panggung, yaitu disaksiin banyak orang nampilin national costume itu. Kemudian setelah acara selesai, itu mereka pada banyak appreciate yang di topeng sama muka. Karena yang mukanya itu kan wah banget kan. Apalagi ada unsur Bali, ada unsur Tionghoanya kan. Nah, Tionghoanya itu yang mereka interested banget sama kain Balinya itu. Ya, jadi waktu itu aku gabungin sih, Ji. Jadi aku gabungin antara tema untuk Bali sama Tionghoa, karena posisinya kain dasar utamanya kan warna merah keunguan itu ya, sebagai jubahnya. Dan aku tahu Aji, aku bilang secara fisik Aji agak sipit gitu, karena aku oke lah, mungkin dia Chinese. Aku nggak tahu Aji, jujur aku nggak tahu Aji secara detail dia keturunan Tionghoa atau aku nggak mikir ya. Ya aku pikirkan oke, ini budayanya Indonesia yang aku harus percampurannya harus aku gabungin semuanya, dan akhirnya ya sudah muncullah. Tapi aku ada kesempatan untuk explain di atas panggung bahwa Indonesia itu bukan hanya Indonesia, tapi kita juga ada campur tangan dari budaya Arab dan budaya Chinese, budaya Tionghoa. Makanya bentuk dari kepalanya ini adalah seperti ini. Jadi aku jelasin juga, dan mereka cukup amazed bahwa ternyata Indonesia itu emang kayak mininya dunia gitu. Ada Chinese, ada Arab, ada yang lainnya juga kan. Nah, itu sebenarnya Ji yang menjadi ciri khas bahwa seorang mister atau pelaku pigeon itu sebenarnya dia mau dapat sponsor semahal apapun tuh sebenarnya yang jadi permasalahan adalah apakah dia bisa merepresentasi dari karya itu yang pertama. Yang kedua, cara dia membawakan sih, kalau aku ngeliat dari kamu, cara membawakan kamu, presentasi kamu itu benar-benar bisa bikin kostumnya itu hidup. Itu yang nggak bisa di semua pelaku pigeon lakuin. Itu kunci utamanya sih. Dan presentasi kamu, bahasanya aku kan waktu itu bikin press release-nya, kamu sempat baca sedikit ya, tetapi kan kamu bisa mengeksplor lebih lagi mengenai kostumnya itu gitu loh. Itu yang sebenarnya jadi hal yang utama. Dan itu keren banget, dan akhirnya Best National Costume didapatin di Florida. Alhamdulillah. Tapi waktu itu kamu top berapa sih masuknya? Aku top 15. Oke. Top 16. Kita waktu itu adanya top 16. Oh, 16 ya? 16 besar. Oke. Berarti sekarang Ji, aktivitas kamu selama pandemi ini kan berarti otomatis banyak off-nya. Tapi aku dengar dirimu bikin suatu brand fashion. Halo, dengar nggak? Iya, dengar. Dan brand fashion yang dimana itu bagiku udah amazed banget, karena seorang model, ya memang banyak ya model yang akhirnya berkecimpung di dunia fashion seperti itu. Tapi akhirnya Bang Aji bisa mengeluarkan suatu brand. Boleh dong Bang, infoin itu brandnya apa gitu. Oke, jadi setelah acara kompetisi itu selesai, aku kayak pengen explore lagi apa yang aku punya gitu di dalam diri aku gitu, kapasitas, kemudian kemampuan. Dan kemudian aku punya ide kayak, kenapa aku nggak coba untuk buat brand baru gitu ya? Bukan brand baru, tapi buat sebuah brand yang emang bisa merepresentasikan anak-anak muda pada saat itu tahun 2018.
kemudian akhirnya aku buat brand. Yang pertama adalah tas. Jadi aku emang orangnya suka tote bag gitu kan, kemana-mana aku bawa tote bag gitu, dan akhirnya aku buat brand namanya Sacamoa. Sacamoa itu bahasa Prancis. Kebetulan emang dulu pernah di Prancis, kemudian kayak oke, Sacamoa kayaknya lucu. Akhirnya aku buat brand itu, Sacamoa. Brand tote bag, kemudian ada tas kecil, dompet, segala macam. Setelah dari situ aku kayaknya kurang puas gitu. Aku pengen explore lagi gitu ya kan. Manusia nggak pernah ada puasnya gitu kan. Yes. Jadi aku explore lagi. Kenapa aku nggak coba buat baju, tapi baju yang simple, karena aku orangnya simple, nggak suka yang kalau pakai baju itu yang simple aja gitu. Akhirnya aku buat baju yang simple dan nyaman gitu loh. Ya akhirnya aku buat lagi, nama brandnya adalah L'Homme. L'Homme itu dalam bahasa Prancisnya adalah laki-laki, pria gitu loh. Jadi emang baju ini aku desain untuk kaum pria yang khususnya ala-ala simplicity, dan juga ada Japanese-nya, tapi juga ada unsur bisa dipakai spiritual. Karena aku juga pada saat itu sedang menjalani dunia spiritual gitu ya, meditasi segala macam. Jadi ini kenapa nggak coba buat baju juga yang bisa dipakai umum sama juga orang-orang spiritual seperti itu. Dan akhirnya proses itu membuat kamu akhirnya semua brand masih tetap jalan sampai sekarang. Iya. Masih jalan terus ya. Dan itu keren banget, Sex Amount. Dan ini ada Ko Elkana. Iya kok, ini adalah Mas Aji. Ada Ko Elkana. Oh, Ko Elkana. Ya ampun Ko Elkana itu ya. Itu juga salah satu orang yang desain bajunya superb. Itu aku pakai untuk deep interview. Oh ya, kamu ikut, iya, bareng sama Aji ya. Iya benar. Aku deep interview. To be honest, karena kan ada beberapa desainer emang yang support aku gitu loh. Yeah. Yang kena banget spotlightnya itu adalah national costume pastinya. Kemudian deep interview, karena kan kalau orang yang lain mereka pakai tux gitu kan, pakai tuxedo, pakai yang lain. Nah aku pengen pakai batik aja. Nah di situ kayak si 3 jurinya itu kayak komen, wow bagus banget katanya top itu kan. Jelasin juga sedikit tentang budaya Indonesia gitu kan. Ya jadi Ko Elkana juga adalah salah satu yang support aku pada saat itu. Ko Elkana mah the best kalau suruh kita bantu untuk sponsor, kok berangkatin ini langsung Ko Elkana masuk. Cocok Ko Elkana, keren. Dirimu dan Ko Elkana itu orang-orang yang ringan tangan. Amin ya kok. Enggak sih, kita lebih kepada memberikan apa yang kita punya, yang kita bisa bantu untuk Indonesia. Karena jujur kita nggak bisa bantu dalam hal dana, kita nggak bisa bantu dalam hal tenaga, kita nggak bisa bantu apapun lah. Tapi hanya kita bisa bantu dalam bentuk baju, ya udah ini aja kita bisa kasih buat Indonesia. Itu cara kita memberi yang terbaik buat Indonesia sih. Itu yang selalu kita pegang. Nah, setelah saya mau yang tadi tas itu ketembek, lalu habis itu kamu dengan brand bajumu. Nah, aku dengar juga Hah? Apa bang? Enggak apa-apa. Aku dengar juga ternyata dirimu punya salah satu, ini yang sebenarnya mau aku utamakan sih, maksudnya pertama adalah mengenai salah satu status story game-mu, yaitu adalah coach live ya. Ya, tentang live coaching. Nah, makanya aku penasaran, apa sih live coaching itu, apa gunanya sih? Aku kadang sampai sekarang, oh iya sih kita butuh, tapi nggak sebutuh-butuh itu juga gitu loh. Nah, itu gimana sih program itu sebenarnya? Ya, jadi sedikit cerita juga tentang live coaching ini. Karena kan aku orangnya suka create something yang baru gitu ya Mas, dan juga coba hal-hal baru. Dan setelah kompetisi kemudian buat brand ini, brand itu, terus aku mikir kayak apalagi sih yang bisa aku buat, kemudian bisa aku kontribusikan untuk orang lain,
untuk Indonesia, kemudian untuk orang lain. Akhirnya aku kan emang orangnya suka mingle sama orang lain, kemudian suka ngobrol gitu ya. Terus aku pikir kayak, kenapa aku nggak, emang sebelum aku ambil sertifikasi sebagai coach, aku juga udah ikut coaching-coaching yang lain di Jakarta gitu loh. Jadi udah beberapa kali menjadi life coach juga di Jakarta. Akhirnya aku seriusin. Nah jadi sama kayak kita main bola gitu ya, kayak orang-orang sekelas Ronaldo gitu ya, Messi gitu, itu kan mereka pasti udah handal banget kan ya, ngecek bola, masukin bola ke dalam gawang. Tapi lihat deh, ada nggak orang di pinggir lapangan yang nyemangatin, yang kasih tekniknya, yang neriakin kalau tekniknya agak salah gitu loh, tekniknya bukan salah tapi tekniknya kurang benar gitu loh. Nah sama seperti hidup gitu loh, kadang kita nggak sadar bahwa ternyata as a human, sebagai manusia, kita juga butuh loh ada seseorang yang emang bisa untuk ngingetin kita lagi bahwa cara yang lo gunain bisa ada cara lain loh yang bisa lebih efektif gitu loh, bisa lebih cepat menghasilkan gitu kan. Dan juga nggak hanya soal mengingatkan tentang sesuatu atau memberikan cara yang efektif atau lebih cepat, tapi juga bisa membangun pribadi kita gitu loh. Contohnya gini, misalnya si Ronaldo atau Messi, mereka kan pasti ditempa oleh coachnya gitu ya. Dan itu tidak hanya bisa meningkatkan pengetahuan mereka bagaimana caranya memasukkan bola, tapi juga di situ bisa menempa sikap atau pribadinya mereka gitu. Jadi kita dapat sekali banyak pembelajarannya untuk kita sebagai manusia, sebagai orang gitu ya. Ternyata ketika kita mempunyai backspionnya lah ya, kita bilang gitu, kita bisa lebih aware dengan hal-hal yang tidak terlihat oleh kita. Oke, berarti secara itu sistemnya berarti lebih kepada, aku lebih gampangnya adalah kayak pendampingan gitu ya. Pendampingan proses menuju ke jadi di dalam coaching. Halo. Yes, bisa dengar aku? Sudah. Oke. Terus tadi lanjutin Mas, sorry keputus. Jadi life coaching itu sebenarnya lebih kepada lebih simpelnya adalah dengan pendampingan. Jadi mulai dari prosesmu sekarang sampai menuju ke karir atau tujuanmu, cita-citamu, itu prosesnya seperti apa? Itu seperti itu kah atau hanya seminggu kita training habis itu selesai? Ya. Jadi di dalam life coaching sendiri, di dalam coaching itu banyak sekali prosesnya, dan setiap proses itu beda-beda. Karena tergantung si kliennya atau si orang yang emang pengen kita ajak kerjasama gitu. Karena tapi kalau aku biasanya itu adalah mendampingi atau menjadi teman, menjadi backspionnya mereka, itu ada kurun waktunya mau berapa lama gitu. Dan mereka punya goals atau sebuah mimpi yang emang mereka mau raih gitu loh. Oke, kamu pengen punya mimpi atau ingin meraih goals kamu dalam waktu berapa lama gitu. Let's say dalam waktu 1 bulan, let's say gitu ya. Dalam waktu 1 bulan, aku akan mendampingi mereka dalam waktu 1 bulan itu dengan melalui pendekatan terlebih dahulu, karena aku pengen tahu mereka seperti apa. Ya, tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi aku harus tahu dulu pribadinya bagaimana, sehingga aku kedepannya bisa jalannya enak bareng gitu loh. Karena kalau kita menggunakan cara yang sama dengan orang yang berbeda, itu hanya 25% efektifnya gitu loh. Nggak bisa cara yang aku pakai di klien A, aku terapkan di klien B. Yes, pasti. Jadi berbeda. Itu kenapa aku butuh pendekatan dulu terhadap klien gitu. Nah, kemudian setelah kita kasih waktu untuk beberapa waktu mengenali mereka, langsung kita masuk dulu. Kita tanya lebih dalam mimpi apa segala macam. Ketika semuanya sudah clear, baru kita akan ada
semacam tiap harinya ada do-nya gitu loh. Ada something yang mereka kerjakan, kemudian kita pantau dan ada evaluasinya atau semacam cek result lah ya. Itu bisa aja misalnya tiap malam ada cek resultnya, kemudian ada coachingnya juga gitu loh. Nah, sampai akhirnya mereka meraih hasilnya gitu. Dan kalau aku memberikan coaching ini tidak hanya sebagai coaching, karena kebanyakan orang hanya memberikan coaching ya as a coaching aja, tapi aku pengen aku mempunyai caraku dengan menggabungkan meditasi di dalamnya gitu loh. Jadi untuk menggali, kemudian menerapkan materi, kemudian menggali emosi si clients itu, aku mengeluarkan emosinya juga gitu. Aku menggunakan salah satu tekniknya adalah meditasi gitu loh. Karena aku pengalaman pribadi juga, meditasi sangat membantu sekali di dalam hidupku gitu loh. Dengan meditasi contoh simpelnya adalah aku lebih bisa konsentrasi, lebih bisa tenang, menenangkan diri itu lebih gampang gitu kan. Kemudian mengontrol hal-hal yang tadinya aku nggak bisa kontrol jadi gampang. Jadi aku menggabungkan antara teknik coaching dengan teknik meditasi menjadi satu kesatuan. Gitu. Berarti prosesnya adalah sebenarnya nggak mungkin lah ya 1 bulan 2 bulan tuh nggak mungkin. Berarti bisa terjadi itu lama, bener kan? Itu minimal 3 bulan. Minimal 3 pasti. bulan. Karena aku pernah membaca di Google bahwa setiap kita yang mau merubah diri kita atau merubah kebiasaan yang kita yang lama menjadi kebiasaan yang baru itu membutuhkan kurang lebih 69 hari. Jadi mulai dari kebiasaan kita yang buruk yang dulu, nah kita mau merubah itu kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang baik atau baru. Itu membutuhkan 69 hari dan kita harus kayak dipaksa. Nah, proses itulah yang membutuhkan yang namanya life coaching. Bener ya? Benar banget. Dan tapi namanya juga halo? Gimana? Namanya gimana? Namanya juga kita sebagai manusia gitu udah nyaman dengan comfort zone-nya kita gitu ya Mas ya. Dan untuk mengubah satu kebiasaan itu nggak gampang. Karena orang itu mereka akan mau untuk berubah itu satu adanya paksaan, force major gitu loh, dari bencana alam ataupun dari hal-hal yang lain misalnya gitu. Tapi ada satu juga dengan cara emang dia mau dan dia bersedia untuk ditendangin istilahnya ya, ditendangin, dipacu untuk maju, untuk mengubah thinking out of the box, kemudian untuk bisa pelan-pelan mengubah zona nyamannya dia, keluar dari zona nyamannya, kemudian menciptakan habit dan sudut pandang yang baru di dalam hidupnya dia gitu. Itu proses cukup panjang ya berarti ya bro, nggak bisa langsung sekali. Dan gini, apakah life coaching ini hanya ada di Jakarta aja di mana kamu berada atau bisa dengan sistem orang luar? Maksudnya luar kota, bisa dengan sistem virtual atau online gitu? Oke, awalnya emang di Jakarta karena aku lebih suka untuk ada interaksi. Karena ketika kita ketemu langsung, ada koneksinya, kita bisa bonding dan kita bisa ngerasain emosi mereka pada saat itu yang keluar apa, bagaimana. Tapi sejak COVID-19 ini, thanks to COVID-19 gitu ya, awalnya aku nggak confident untuk adanya clients virtual gitu ya. Kemudian kemarin yang Mas Theo lihat bahwa aku posting di Instagram gitu ya, aku ada satu emang yang dia ada di Myanmar. Dia ada di Myanmar, kemudian akhirnya kita sign up untuk kerjasama di coaching ini selama 3 bulan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa ada teman yang di Papua misalnya atau di Kalimantan misalnya, mereka emang pengen coba coaching itu apa sih, life coaching itu apa sih gitu. Pengen tahu lebih dalam, lebih lanjut tentang dunia coaching ini apa, bisa banget secara virtual. Nah,
Konco-konco, jadi ini satu hal yang baru bagiku. Jadi karena aku bilang baru, bener-bener baru karena memang kita kadang hidup ya udahlah jalan seperti itu. Oke, takdir Tuhan kayak gini, rezeki Tuhan tuh sudah ada yang ngatur. Oke, fine. Tetapi kita butuh yang namanya satu panduan untuk apakah kita bisa mencapai dari cita-cita itu atau tidak. Itu ya sebenarnya menjadi goal dari life coachingnya itu, atau goalnya itu sebenarnya dari klien sendiri kan, customer sendiri yang nentuin, atau kamu yang bisa bantu menentukan. Kan ada juga nih customer yang aku nggak ngerti mas goalku mana, kayak gitu kan. Iya. Bener banget. Aku sering banget nemuin teman-teman yang emang mereka bingung masih, aduh goals gua apa ya, kayaknya hidup gua udah fine-fine aja nih Ji gitu loh. Karir udah oke, rumah tangga udah oke misalnya gitu ya. Tapi dengan cara kita komunikasi kita bisa gali lagi. Bisa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sehingga itu, oh iya ya kayaknya ini missing di dalam hidup gua gitu loh. Jadi ada yang emang teman-teman yang datang, oke, gua maunya ini gitu. Mereka udah clear dengan apa yang mereka mau, kita tinggal bantu support. Terus ada juga yang emang datang dengan ketidaktahuan, tapi di dalam prosesnya kita bantu untuk gali lagi, akhirnya mereka mau seperti itu. Dan ya, benernya Ji, Bang Haji, dengar suara nggak? Halo. Oke. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan buat customer life coaching itu sendiri. Dia memberikan trust-nya atau dia memberikan kepercayaan secara penuh kepada life coaching-nya itu, pada coach-nya itu atau tidak. Itu kan sebenarnya jadi catatan utamanya di situ ya. Ya. Jadi kalau menurut aku pribadi ada Halo. Halo. Kok? Ya silakan lanjutin mas. Enggak, udah ada lanjut aja. Bagaimana membangun kepercayaan itu kepada customer? Kalau menurut aku pribadi, kita perlu tiga hal dari si klien, kita bilang klien atau teman kita ya. Itu adalah satu komitmen, kemudian yang kedua adalah trust. Karena kadang trust ini adalah hal yang susah banget gitu loh, karena mereka pikir bahwa mereka takut untuk mengutarakan semua kisah hidupnya, cerita hidupnya gitu. Trust ini, padahal dengan trust mereka akan lebih gampang, dan kita sebagai teman yang ada di belakang, sebagai backspionnya mereka, itu lebih gampang juga untuk menuntut mereka. Satu, komitmen, kemudian kedua trust. Nah, trust ini yang paling penting. Komitmen dan trust. Ini adalah hal yang di dalam coaching aku percaya kalau teman atau klien mereka mau relay dengan dua hal ini, itu bisa dijalin dengan insya Allah lancar ke depan gitu. Oke, berarti ada dua hal yang menjadi catatan adalah komitmen dan juga trust. Tetapi apakah ada kejadian bahwa gini, pernah nggak sih kamu, karena ini program baru ya, program bisnis barumu ya, tetapi pernah nggak kepikiran suatu saat ada nggak sih yang oke, orang udah approve, orang udah aku bilang sign kontrak ke kamu, tetapi ternyata di tengah jalan dia tuh kayak susah banget gitu loh. Artinya, aku selalu bilang bahwa ada roh pembangkang atau roh pemberontak di dalam dirinya bermasalah dari masa lalu dia yang isinya cuma sakit hati, dendam, seperti itu, yang akhirnya kebawa lah kepada saat ini. Kan aku selalu berpikir kayak gitu. Jadi orang yang senangnya dia emosi, dia senangnya pemberontak, dia sukanya bikin gaduh di satu hal, biasanya dia punya track record yang memang hancur banget, atau nggak dia punya sakit hati atau dendam sebelumnya. Nah, prosesnya itu gimana kalau di kamu? Ya, nah untuk karena orang itu punya masa lalu yang kadang itu melekat di dalam dirinya dan membentuk pribadi orang itu hingga saat ini. Nah, ini yang perlu aku gali dulu, kemudian untuk mengeluarkan emosinya gitu loh, dan mencari tahu akar dari permasalahan tersebut. Atau akar kenapa sih gue sampai sekarang itu nggak percaya orang, kenapa sih gue tuh pembangkang banget. Nah, itu bisa kita cari. Dan untuk mengeluarkan atau mencari tahu akarnya itu nggak gampang.
Dan dengan meditasi itu adalah salah satu tools aku untuk membantu menemukan rootnya atau akarnya, dari mana sih ini, dan kita bisa tahu, oh ternyata si klien nggak percayaan karena ada masa lalunya ya, emang dulu dia hianati atau apa sehingga membentuk diri dia pada saat ini. Itu adalah salah satunya dengan meditasi. Dan di tengah jalan juga emang ada kok beberapa orang yang mereka juga sifat-sifatnya itu muncul kayak yang awal komitmennya udah pengen, oke, gue komit banget, kemudian di tengah jalan tiba-tiba komitmennya hilang, itu ada juga. Nah di sini kita sebagai coach itu perlu untuk stand tall, stronger, untuk terus jadi teman, untuk terus ngingetin bawa mereka ingat lagi komitmennya, goalsnya, segala macam. Nah ini dibutuhkan semangat dan juga energi yang besar gitu loh. Dan emang setelah kita ingetin, mereka akan ingat lagi, oh iya, tujuan gua, goals gua itu lebih besar daripada hal-hal yang nggak penting untuk saat ini gitu loh. Dan itu bisa lancar lagi ke depannya untuk meraih apa yang mereka mau gitu. Yes. Jadi memang benar konco-konco bahwa memang proses itu apa yang menjadi kehidupan kita yang sekarang, jadi sekarang itu sebenarnya berawal dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan itu harus kita selesaikan dulu sebelum kita masuk ke mimpi kita berikutnya. Nah itu yang sebenarnya jelas kenapa kita membutuhkan yang namanya life coaching itu sendiri. Nah, berarti saat ini gimana Bang? Sebenarnya kalau soal coaching sendiri di Indonesia mungkin terdengar baru, tapi kalau di luar itu sudah lama ada gitu, lama terjadi. Cuman di Indonesia sekarang aku pengen bawa awareness lagi bahwa emang budaya Indonesia yang hidup, ya udahlah hidup gue seperti ini gitu, gue udah nyaman, gue udah aman gitu kan. Gue nggak butuh siapa-siapa lagi gitu. Tapi kenapa sih kok selalu sama, dan untuk meraih suatu hal, mimpi ataupun dreams tidak bisa terlaksana dengan baik, atau kok susah banget kayaknya meraihnya. Nah ini kadang yang orang atau pribadi mereka nggak melihat bahwa ternyata ada batu-batu sandungan di dalam diri mereka yang itu bisa memperlambat mereka untuk meraih mimpi mereka, meraih cita-cita mereka, seperti itu. Nah, jadi perlu adanya orang yang untuk ngingetin, ternyata hidup lo nggak baik-baik aja kok gitu loh. Ada hal yang emang perlu kita gali lagi untuk kita benerin lagi gitu. Berarti kuncinya sebenarnya pada hal ini adalah bagaimana, kunci utamanya adalah bagaimana diri kita dengan melihat, atau gini, kadang kan jadi permasalahan kan gini Bang Haji, mereka merasa bahwa aku baik-baik aja kok, aku fine-fine aja kok, seperti itu. Kalau ditanya atau nggak mengungkapkan mengenai kehidupan mereka sama masa lalu seperti itu, kadang mereka agak sedikit, aduh aku lagi marahan sama orang dulu, aku benci banget sama orang, contohnya aku benci banget sama omongannya mamaku yang ini. Dan itu kan nggak mudah ya membangun kepercayaan bahwa yuk kamu mau ngomong apa gitu kan. Sebenarnya itu bisa kita lakukan dimanapun, dan itu sering konco-konco semua lakukan, tetapi kadang konco-konco salah memilih. Itu yang jadi permasalahan adalah teman-teman, konco-konco semuanya itu salah memilih orang yang tepat. Nah makanya yang namanya Bang Haji ini, dia menyiapkan satu program yang cukup luar biasa, namanya life coaching. Boleh nggak sih dibocorin? Iya. Your price harga. Aku sih bersahabat ya Mas ya, karena aku di sini emang harganya bersahabat banget. Karena intention aku emang bukan soal price-nya, tapi soal untuk satu menyebarkan awareness soal coaching ini, dan dua adalah untuk membantu. Karena ketika kita membantu hanya pure intention membantu, dan ketika kita melihat orang itu meraih apa yang mereka inginkan, meraih cita-cita mereka gitu, itu tanpa dibayar, tanpa dikasih embel-embel, itu rasanya puas.
kepuasan batin itu kayak melebihi kepuasan materi gitu. Jadi aku mau bilang nggak usah khawatir soal yang namanya price, karena yang aku tekankan di sini adalah itu apa ya, hal ke-10-nya, hal ke-100-nya. Yang penting sekarang adalah cita-cita dulu, mimpinya mau apa, dan goals di dalam hidup teman-teman semua yang emang mau diciptakan itu apa gitu loh. Karena ketika kita melihat ke arah depan, lebih besar mana goals teman-teman ataupun harga? Lebih besar mana goals teman-teman yang kedepannya 10-15 tahun lagi itu akan impactful banget untuk hidup teman-teman, atau ketakutan-ketakutan di dalam hidup teman-teman? Seperti itu. Lanjutin ya mengenai yang tadi, bahwa aku selalu ngomong gini sih, Bang, pendamping itu kan sebenarnya kita sudah punya. Setuju ya? Pendamping kita bisa dari teman kita, bisa dari apa namanya, bahkan pendamping hidup kita, pasangan kita, jodoh kita, seperti itu. Tetapi seberapa pentingkah sih sebenarnya dengan adanya program life coaching ini? Oke. Soal pendamping, aku pengen sharing juga terkadang bahwa kita kan udah terbiasa misalnya dengan pasangan hidup kita gitu. Kita udah hidup selama 10 tahun, kemudian melihat tiap hari gitu. Nah kadang kita untuk mendengarkan mereka, mendengarkan nasihat, mendengarkan motivasi mereka gitu, itu kadang sudah masuk telinga kanan, keluar kuping kiri gitu loh. Jadi kayak, dan ya ataupun teman-teman gitu, itu juga udah biasa gitu loh, nggak ya udah tinggal masuk keluar aja gitu. Jadi kita sebagai manusia itu butuh orang yang emang tidak memiliki koneksi secara keluarga gitu ya, ataupun pertemanan gitu, tapi emang punya koneksi sebagai coach dan klien ataupun sebagai teman. Dan ini biasanya kalau kita nggak terlalu kenal dengan orang tersebut, kita akan mendengarkan dan kita intent untuk melakukan apa yang mereka suggest gitu loh, seperti itu. Dan ini emang quite powerful juga gitu untuk teman-teman yang emang mau mencoba dan lebih lanjut tentang dunia coaching. Untuk range umur yang bisa ngikutin program ini itu dari umur berapa sampai berapa? Oke, kalau untuk range umur ini terbuka untuk umur berapa aja gitu ya. Karena aku ada teman yang emang dia usia 25 tahun, kemudian ada juga yang 18 tahun. Emang teman punya anak dan dia pengen anaknya ada something gitu loh yang dia get. Kemudian ada juga yang udah emang berusia gitu 50 tahunan gitu. Jadi emang tidak menutup kemungkinan untuk siapa aja. Oke. Nah, kita udah ngobrol konco-konco mengenai program atau bagiku ini adalah bisnis baru. Bagiku ini adalah bisnis baru yang aku belum pernah mendengarkan, bahkan sampai di Jawa di tempat aja. Ada sih pendampingan, tapi lebih kepada konselor, Bang. Jadi konselor, tapi kan nggak intens life coaching ini seperti itu. Kadang ada pendamping yang memang mereka dibayar oleh funding untuk mendampingi orang untuk bisa jadi lebih baik. Tetapi nggak mungkin seintens kalau kita punya life coach, kita punya coach sendiri untuk kehidupan kita gitu loh. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Oke, terima kasih. Kalau mau ini kemana? Kalau mau gabung ke ini, boleh dong diinfoin sekalian. Oke, aku mau sharing sedikit boleh ya? Boleh. Untuk coaching ini sendiri, kita kan punya goals. Kita akan tanya dengan teman atau clients yang, oke, kamu datang dengan goals apa? Ketika mereka bilang nggak tahu goals saya apa, kita gali. Sehingga sampai akhirnya mereka sendiri akan menemukan goalsnya. Jadi bukan kita yang memberikan goalsnya gitu loh. Walaupun mereka nggak tahu, kita akan gali. Dan goals itu nggak hanya tentang materi. Misalnya, oke, goals gue pengen punya rumah dalam 3 bulan ke depan gitu ya. Itu atau pengen naik gaji gitu. Itu nggak semerta-merta tentang itu. Tapi goals yang lainnya juga bisa. Misalnya, gue pengen nurunin berat badan, kemudian goals
relationship itu juga bisa, atau goals tentang diri sendiri juga bisa. Misalnya, oke, gue orangnya nggak confident, nah itu bisa dijadikan goals. Atau oke, gue orangnya nggak trust gitu ya, gue orangnya curigaan terus, nah itu juga gue mau menjadi sosok yang trust, kemudian surrender atau apa gitu ya, itu bisa dijadikan goals. Kemudian untuk perbedaannya coaching dengan konselor dan pendamping yang lainnya adalah di sini emang kita akan lebih intens untuk satu memberikan motivasi, kemudian kedua memberikan cara-cara ya, sharing cara-cara untuk mencapai goals mereka, kemudian juga untuk membantu mereka lebih mengenal, lebih connect lagi dengan diri mereka dengan tools ataupun cara-cara yang emang kita sendiri udah punya tekniknya. Kemudian kita juga sama membantu mereka sampai mendapatkan hasilnya gitu. Kalau konselor kan hanya kita datang ke konselor, kemudian kita sharing atau apa gitu kan, tapi tidak begitu intens gitu. Dan kalau teman-teman yang pengen join, pengen kenal lebih lanjut tentang coaching, just ngobrol-ngobrol aja. Saya sangat open banget karena emang tujuan saya untuk sharing dan untuk membuat awareness soal coaching. Itu tinggal bisa DM aja langsung di Instagram. Sheaji. Instagramnya ada, kita tulis di bawah ya. Kalau untuk jadi gini. Ini sebenarnya program kontenku yang bernama obrolan seru Mas Theo. Ini ada di situ. Jadi ini sesi keberapa ya? Sesi ke-7 atau 6 aku lupa. Nah, banyak sih yang aku akhirnya belajar dari banyak orang. Seperti salah satunya adalah Bang Haji ini, bagaimana akhirnya punya bisnis baru dari fashion udah jalan. Tapi fashion sampai hari ini masih jalan? Iya, alhamdulillah. Tapi semenjak COVID udah agak menurun sekali ya semenjak COVID. Iya pasti, itu imbasnya kena semua aja. Semua industri kena imbas. Dirimu tuh aslinya mana sih sebenarnya? Kita ngomong mengenai hal pribadi deh. Aslimu mana? Okay. Ini yang banyak orang salah tebak. Karena orang tuh banyak nyangka aku satu orang Jawa, kemudian kedua aku tuh Chinese gitu ya. Well, aku suka banget loh kalau dipanggil Chinese karena emang mata aku yang sipit kan. Tapi pada sebenarnya aku adalah orang Lampung, Sumatera gitu. Oh iya. Karena waktu gimana? Cuman emang kakek buyutku orang Lampung, kemudian menikah dengan nenek buyutku yang which is itu adalah etnis Chinese, Tionghoa gitu. Jadi emang dapat kecil banget di sini. Kamu berapa bersaudara? Aku 9. Banyak sekali. Kamu nomor berapa? Nomor 8. Tapi di Jakarta, waktu akhirnya kamu pindah Jakarta itu posisinya memang sudah sejak kapan kamu pindah ke Jakarta? Aku Jakarta baru sih sejak 2009. 2009 itu pada saat aku menyelesaikan kuliah pindah ke sini. Oke. Mungkin ada yang mulai bertanya-tanya dari konco-konco ataupun teman-teman yang sahabat-sahabatnya Mas Haji di Instagram. Mas Haji itu sebenarnya kerjanya apa? Kok bisa jalan-jalan ke luar negeri? Ya enggak? Yuk, ya. Bang, kerjanya apa sih sebenarnya? Muter aja kan? Jadi aku dulu pernah punya kesempatan untuk tinggal di Prancis. Itu selama 2014, 17, 3 tahun setengah. Jadi aku punya kesempatan 3 tahun setengah untuk nyicip-nyicip ya, tinggal di Eropa. Dan itu aku orangnya nggak mau rugi, namanya orang Indonesia ya, nggak mau rugi. Jadi aku di Eropa itu kita punya banyak privilege sebagai student, kayak kalau beli bus murah, beli tiket murah, segala macam murah gitu kan. Kayaknya aku manfaatin. Aku jalan-jalan lah, keliling-keliling lah ke negara-negara yang lain.
kan. Karena di Eropa kan dekat tuh ya, dari Swiss ke Prancis aja dekat, cuman 30 menit gitu kan. Dari Swiss ke mana namanya Belgium dekat banget gitu. Jadi aku emang setiap kita ada liburan gitu ya, liburan semester, aku manfaatin Mas. Aku orangnya emang nggak bisa diem gitu ya. Terus aku manfaatin dengan jalan-jalan aja, naik bus. Busnya itu cuma 2 euro, 3 euro, kemudian stay-nya itu di hostel yang emang murah gitu loh. Kayak cuma 15 euro, atau aku pernah stay di hostel yang emang cuma harganya 5 euro karena pakai student card gitu. Dan itu emang karena itu kan postingan-postingan lama ya, jadi ya aku mulai posting gitu loh. Dan selama di kuliah di sana juga kita sebagai student foreigner, kita dapat bisa mengajukan beasiswa. Kalau di Prancis ya, di Paris itu bisa mengajukan beasiswa bantuan untuk kebutuhan hidup. Nah itu alhamdulillah aku dulu dapat bantuan. Dan namanya orang tinggal jauh, jadi harus hemat. Dan uang itu aku hemat-hematin, dan sisanya itu kayak aku juga kerja sebagai waiter, sebagai housekeeper dulu ya di hotel. Jadi emang aku manfaatin uangnya, aku kumpulin, dan ada libur semester aku pergi jalan-jalan gitu. Jadi memang prosesnya memang beliau ini sudah ada di Eropa dan tinggal di Eropa dulu ya kayaknya ya. Iya. Tahun berapa sih itu, Bro? Kenapa? Tahun berapa? 2014 sampai 2013 akhir sampai 2017. Kemudian 2017 aku pulang dulu sekali. Habis itu aku balik lagi ke sana karena harus ngurus beberapa hal, nutup bank segala macam. Terus baru pertengahan 2017 aku balik ke Indonesia untuk selamanya waktu. Nah, sejak 2017 itu saat kamu balik ke Indonesia, langsung kamu mengambil keputusan untuk ikut Menhan Indonesia. Oke, Bang Haji, nanti kalau seandainya kita udah 1 jam kan ini mati nih. Nanti kita tetap lanjut ya. Nanti kita gabung lagi ya. Oke. Kenapa akhirnya kamu setelah kamu dari Eropa dengan style kamu yang Eropa kayak gitu, tahu-tahu kamu balik ke Indonesia kok langsung mengambil keputusan udah deh ikut Menhan, ikutlah dunia pigeon gitu loh. Kamu nggak ngerti dunia modeling kayak gitu. Jadi jadi awal cerita lucu sih Mas. Aku punya teman, dia tahu aku, kemudian tinggi aku segala macam, kemudian background aku juga. Terus dia nawarin, lu kayaknya ada chance untuk ikut pageant, kata dia gitu. Nah emang sebelumnya aku, kenapa? Tinggimu berapa sih? Tinggimu berapa? 180. Oh ya. Terus lanjut. Ya, kebetulan aku emang dari dulu itu pengen ikut satu male pageant yang quite famous ya di Indonesia, yang Mas Theo tahu lah ya. Itu apa? Susu lah. Kenapa? Susu pria lah. Gitu kan, sebut aja Mas. Susu pria gitulah ya. Tapi dari dulu ketika aku masih di Jakarta pun aku sempat ikut audisinya dulu kan, tahun 2013 awal kalau nggak salah. Tapi nggak pernah lolos gitu. Nggak pernah lolos karena badannya kegedean. Terus akhirnya ya udah, kenapa enggak gitu kan. Gua nggak tahu dunia modeling seperti apa, dunia pageant seperti apa, enggak. Akhirnya temen aku itu yang ngajarin aku cara jawab, pokoknya semua hal diajarin lah. Akhirnya sampai ya udah ikut Menhan. Baru banget itu pulang ke Indonesia udah langsung ditawarin, ya udah deh ikut, cobain aja. Luar biasa. Berarti awalnya sebenarnya kamu di dunia modeling itu juga rasanya aku bilang buta lah dengan dunia modeling seperti itu. Dan habis itu baru kamu modeling kamu baru masuk. Iya. Atau Setelah kamu ikut Menhan itu,
kamu akhirnya ada job-job modeling masuk atau memang ya udah aku selesai mau izin udah selesai gitu? Apa memang ada target? Oke, aku mau menginjakkan kaki di dunia modeling yang profesional yang aku harus benar-benar fokus ya gitu. Gimana? Aku emang nggak punya niat untuk stay lama di dunia modeling itu, enggak, karena itu bukan duniaku, bukan ke arah sana gitu loh. Aku emang lebih ke yang corporate life, kemudian entrepreneur atau apa gitu. Tapi aku nggak melihat diri aku ke arah dunia modeling. Cuman emang setelah ikut Menhan, kemudian ikut wakilin Indonesia, waktu itu sempat ditawarin, cuman karena jobnya di sana ya harus stay di Miami, sedangkan aku juga di Jakarta, itu aku nggak bisa, aku tolak. Tapi di Indonesia ada kok beberapa untuk jalan ataupun untuk namanya baju itu. Oke, jadi sebenarnya ada tawaran untuk kamu menginjakkan kaki di dunia model yang lebih profesional di internasional ya? Iya dulu, cuma emang akunya nggak passionate ke arah sana gitu loh Mas. Jadi itu memang Kalau bukan passionnya memang bukan nggak akan menjadi bagian itu. Nah, sebelum kita masuk ke rapid test nanti setelah ya ininya cut dulu, ada nggak sih target atau tujuan kamu atau goal kamu nantinya? Kamu ada satu mimpi yang sampai sekarang belum kamu capai? Satu mimpi yang belum aku capai sejauh ini semuanya udah, cuman aku pengen create lagi hal-hal yang lain. Aku pengen punya usaha lagi di dunia yang lain, nggak cuma di dunia ini aja gitu loh. Karena kan kalau kayak istilahnya kalau kita baca buku, kalau kita di dunia ini punya banyak buku sumbernya, kenapa kita harus baca satu buku ya kan? Sama kayak gitu, aku mikir kalau kita bisa usaha atau ngembangin kemampuan kita di banyak bidang, kenapa enggak? Walaupun gagal ya coba lagi bidang yang lain gitu. itu Kunci yang masih kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi kadang banyak kan orang yang aku nyaman di sini ya udah seperti itu. Ya udah ngerjain itu terus akhirnya lama-lama itu menjadi hal yang bosan. Tapi sebenarnya kita bisa menggali diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya dengan membuka bisnis baru, program-program baru ya. Aku sih baru tahu dan siapa tahu aku bisa mengikuti jejaknya. Ya luar biasa. Oke, Bang Haji, berarti dirimu cuma di apartemen, setelah itu ada aktivitas yang lain? Selama COVID? Yes, selama COVID. Oke, to be honest, selama COVID emang lebih banyak dari apartemen. Keluar itu kalau cuman mau beli bahan makanan. Karena kan benar-benar aku juga orangnya bukan takut ya, tapi emang serius lah ya, nganggep COVID-19 ini adalah emang wabah yang perlu kita seriusin gitu loh. Jadi selama COVID ini aku stay di apartemen, melakukan semuanya dari apartemen, keluar apartemen kalau hal-hal penting aja, kayak beli bahan makanan segala macam. Ini baru keluar lagi setelah berapa lama nih? Setelah sekian lama nih aku baru keluar lagi. sama. Jadi aku juga sama Bang, akhirnya 3 bulan sejak Maret aku harus benar-benar WFH, sampai hari ini aku WFH full. Alhasil aku nggak keluar kemana-mana Bang. Makan, minum juga udah beli. Kalaupun ada yang mau beli makanan, itu akhirnya aku harus pesan teman. Aku letak depan rumah, habis itu nanti aku minta plastiknya tuh double. Jadi plastiknya itu yang di dalam tuh makanannya yang tak ambil, yang plastik yang ini tak buang. Jadi akhirnya sebenarnya aku bukan takut. Sebenarnya kita tuh nggak takut, tapi lebih kayak ngeprotek diri kita sendiri kan. Benar. Karena itu kan namanya, kan kita udah tahu sendiri, lihat beritanya bahwa COVID-19 ini kita nggak tahu itu akan dengan per second menyebar.
gitu ya kan, dengan sentuhan tangan, dengan nafas atau apa gitu. Jadi dan itu imbasnya akan ke keluarga kita, ke orang-orang terdekat kita kalau kita tidak memprotek diri kita, ya kan? Sumbernya adalah dari kita gitu loh. Kalau kita dengan memprotek diri kita, insya Allah ya kita juga bisa memprotek orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, berarti waktu PSBB berlangsung, bisnis juga tetap lancar? Itu nggak lancar. Karena kan semua bisnis, semua aspek di Indonesia, di mancanegara juga kena imbasnya ya kan. Dan bahkan kekat bisa 70%, bisa 80%. Dan dimana kita coba untuk muter otak gitu loh. Muter otak dimana semuanya sekarang jadi pinter masak, semuanya sekarang jadi pinter buat kue misalnya gitu kan. Dan orang yang biasanya beli itu kan banyak sekarang untuk mulai buat sendiri gitu. Jadi pinter baking, jadi pinter cooking, dan bahkan selling untuk bertahan ya kan, untuk dapetin income baru gitu. Dan di sini kita putar otak gimana caranya kita bisa bertahan. Oke. Jadi kita ada yang namanya satu di kontenku obras ini Bang, itu ada yang satu adalah rapid test. Itu adalah pertanyaan jawab cepat sih. Sebenarnya jawab cepat ini lebih kepada menentukan kamu akan memilih yang mana. Tapi aku minta jawabannya. Sinyal lancar. Sinyal alhamdulillah lancar Pak. Oke, sekarang untuk rapid test yang pertama, saudara-saudara. Untuk yang pertama kali, untuk pertanyaan buat Mas Aji, Bang Aji. Oke, life coaching atau brand fashion ya? Life coaching. Oke, life coaching. Kenapa? Karena brandmu masih jalan. Life coaching purpose-nya lebih impactful untuk orang-orang yang ada di sekitar. Oke, berarti kamu adalah orang yang memang memilih untuk, dalam tanda kutip, berguna buat orang banyak. Bukan Setuju, berarti yang satunya nggak berguna, tapi ini lebih impactful. Menurut aku pribadi lebih. Bener. Nah, oke, itu rapid test yang pertama. Sekarang rapid test yang kedua adalah, Bang, kalau suruh milih atau nggak suruh ikutan lagi, milih mendingan modeling atau jadi masuk ke pageant? Pageant. Balik lagi ke pageant. Oke. Berarti aku masih ada satu pertanyaan buat kamu nanti. Kenapa milih pageant? Ntar dulu, itu pertanyaan dulu pertama. Ada dua berarti. Kenapa pageant? Karena, aku merasa ketika ikutan pageant itu banyak banget kesempatan aku untuk promosiin Indonesia. Promosiin budaya Indonesia. Dan ketika promosiin budaya Indonesia itu kita ngobrol, kita ketemu orang baru, itu rasanya senang banget. Apalagi mereka sampai interested sama kita punya budaya. Yes, itu yang penting. Yang kedua adalah pertanyaannya, mau ikut pageant apa lagi? Kan udah berada di internasional, balik lagi ke Indonesia, masa mau di daerah lagi? Aduh, kalau aku masih ada kesempatan ikut pageant ya, dan umurku juga mungkin udah nggak cocok lagi gitu ya untuk pageant. Tapi kalau masih ada kesempatan ikut Mr. Universe kali ya, kalau ada. Ada nggak sih Mr. Universe? Ada. Pageant itu ada. Mr. Universe ada Bang. Mr. Universe itu ada. Cuma untuk di Indonesia lisensinya itu aku lupa yang megang. Ada kok. Kita pernah mengirim satu orang. Tapi aku lupa Mr. Universe itu yang megang saat ini lisensinya siapa. Cuma memang dia digabungkan. Jadi kayak Menhan Bang. Menhan kan megang 3 kan. Menhan internasional, lalu Mr. Model internasional, sama satunya lagi apa sih? Apa ya satunya lagi? Mr. apa gitu aku lupa. Ya adalah. Kan ada. Dan ada juga yang memang beberapa yayasan yang memegang salah satu ajang gitu, dia megang 6. Nah, salah satunya Mr. Universe itu. Oke, sekarang apa? To be honest, aku nggak tahu kalau ada pageant namanya Mr. Universe. Ada kok. Tapi apapun pageantnya itu, semoga impactful dan produknya jelas. Enggak hanya sekedar untuk meng-create pageant,
tapi ada purpose yang jelas untuk si pelaku pageant dan juga untuk Indonesia itu sendiri. Gitu. Setuju, kalau itu aku setuju banget. Karena memang pageant tuh kadang ada di balik itu semua. Oke lah, kita nggak bahas itu untuk hari ini. Oke. Bang Haji, untuk rapid test yang ketiga adalah, Bang, kalau disuruh milih saat ini, mau pengennya tinggal di Lampung atau di Jakarta sih? Aku emang anak apa ya? Aku tuh suka banget tinggal di kota. Jadi aku memilih untuk tinggal di Jakarta. Tapi hati tetaplah pulang ke Lampung sebulan sekali. Gitu. Loh, berarti sebulan sekali kamu balik ke Lampung? Enggak. Tapi kalau Lebaran pasti balik ke Lampung? Lebaran, jujur Lebaran ini nggak pulang. Kemudian Lebaran kemarin itu cuman sebentar aja, kayak untuk sholat Id, habis itu aku cabut gitu ya, sampai nyokap aku itu nyeletuk gitu ya, dia tuh nyetuk gini, mama ini kayak ngerasa punya anak tapi nggak punya anak, kata dia gitu. Ya sih, aku juga ngerasain itu sih, kalau karena memang posisinya kita di Jakarta, posisinya udah kayak hidupnya kita gitu kan, kita pergi terlalu lama harus balik segera gitu. Bener gitu loh. Keluarga besar masih di Lampung semua? Keluarga besar semuanya di Lampung gitu. Yang di Jakarta cuman aku sama adik aku di sini. Oke, sekarang tadi kita sudah membahas mengenai itu. Sekarang rapid test yang keempat adalah rapid test yang menentukan dia punya warga negara mana sih. Bang, Eropa atau Indonesia? Indonesia dong. Yakin. Nomor 1 dong. Tapi kalau disuruh boleh. Oh, jalan-jalan boleh. Kebangsaan. Hidup di Eropa, di manapun, di Amerika, di Afrika, tapi tetap cinta Indonesia. Oke deh. Oke, tepuk tangan. Udah sampai hanya 4 sih. Nah, terima kasih Bang Haji udah kasih sesuatu yang luar biasa banget buat kita. Tapi aku mau Bang Haji kasih ada 2 yang aku minta ke Bang Haji sebelum kita mengakhiri semuanya. Yang pertama adalah close statement-nya Bang Haji untuk semua orang, siapapun. Yang kedua adalah pesan khusus dari Bang Haji mengenai pandemi COVID ini juga buat semua orang. Oke. Close statement dulu. Oke. Kalau untuk yang pertama bahwa berhubungan dengan apa yang udah kita sharing tadi tentang life coaching, aku cuma pengen bilang bahwa terkadang kita sebagai manusia sulit untuk melihat bahwa ternyata di belakang kita ada batu ganjalan yang emang tidak bisa kita lihat, dan kita terkadang menipu diri kita bahwa mengatakan gua baik-baik aja, hidup gua baik, hidup gua fine. Sampai kapan kita mau membohongi diri kita? Kemudian sampai kapan kita mau melupakan ataupun tidak mau terkoneksi dengan diri kita? Dan sampai kapan kita hanya ingin berguna untuk diri kita aja, tapi tidak memikirkan bahwa ternyata diri kita bisa menjadi impact untuk hidupnya orang lain. Mau sampai kapan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aku pengen, ini penting banget yang soal pandemi. Karena di Jakarta sendiri sekarang sedang berada di masa PSBB transisi, dan masih banyak orang yang menganggap bahwa oh ya udah ternyata sudah santai, ternyata keadaan udah aman gitu. Aku pengen pesan bahwa kalau masih bisa melakukan sesuatu dari rumah, just do it at home. Kalau masih bisa melakukan pekerjaan dari rumah, tolong untuk kerjakan dari rumah. Karena bisa kita lihat kemarin 2-3 hari yang lalu itu tingkat kenaikan dari si pandemi ini sendiri 1.200 dalam 1 hari gitu loh. Bahkan tiap harinya itu naik di angka 500, lebih dari 500. Dan ini bisa banget cepat menularnya gitu loh. Jadi saya pengen pesan ke teman-teman semua bahwa jangan anggap remeh COVID-19 ini, dan kalau masih bisa melakukan semuanya dari rumah, masih lakukan dari rumah dan tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Yang paling penting masker, karena masker dan cuci tangan. Karena hari ini saya baru pulang
dan itu dari daerah Bogor sana ya, itu banyak sekali orang-orang yang masih tidak menggunakan masker sama sekali, karena saya nggak tahu sepanjang jalan bahkan di kompleks perkampungannya itu tidak menggunakan masker. Kayak apakah ini mereka udah menganggap biasa atau apa gitu, saya nggak mengerti bagaimana. Cuman pesan saya tetap anggap ini serius, karena semuanya itu berawal dari kita. Virus bisa menyebar dari kita, dan kita juga yang bisa mencegah virus ini terjadi atau menyebar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk obrolan hari ini. 1 jam lebih kita ngobrol sama Bang Aji. Banyak banget ilmu yang dan pesan-pesan terakhirnya itu yang begitu luar biasa mengenai close statement dan juga pesan untuk mengenai pandemi COVID ini. Yuk kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga sahabat kita, berawal dari diri kita. Itu yang paling utama. Oke, terima kasih Bang Aji. Sukses buat Bang Aji untuk karirnya, untuk masa depannya, untuk segala cita-cita, dan aku percaya program live coachingnya ini menjadi satu program yang begitu luar biasa dan bisa diikuti oleh generasi muda saat ini. Insyaallah, amin. Thank you juga Mas Theo for having me. Thank you so much. Sama-sama Bang. Oke, thank you ya Bang. Bye bye, thank you. Nah, konco-konco semuanya, sudah kita bahas tadi banyak sama Bang Aji mengenai live coachingnya dia. Hal-hal yang menarik semuanya itu kalian bisa tonton sepenuhnya ada di YouTube channel aku, yaitu di like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel aku. Itu ada di setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat. Aku selalu akan upload berita talk showku, obras atau obrolanku dengan tamu-tamuku, obrolan seruku dengan tamu-tamuku hanya ada di Theodorus Nathanael. Oke, ini adalah segmen ke-6. Ini adalah sesi ke-6 dengan temanku tadi, Mas Haji. Terima kasih semuanya sudah gabung di hari ini. Ada Bang Reski, ada Bang Koel Kana. Terima kasih Koel Kana udah selalu gabung. Koel Kana janjian, aku mau janjian mau ngobrol sama Koel Kana sampai nggak sempet. Terima kasih untuk semuanya. Mas Agung juga. Oh, Mas Agung masih ada. Oke, Bang Agung, terima kasih. Oh iya, dirimu ya, Bang Agung. Oke, Bang Agung, terima kasih. Akhirnya kita udah selesai juga semuanya. Terima kasih untuk waktunya kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa Selasa, Kamis juga Sabtu live streaming di Instagram. Obras obrolan seru bareng Mas Theo.